Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Widyasari dari kelas 81. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan proses pembentukan urin pada manusia. Kali ini, saya akan menjelaskan upaya menjaga kesehatan dari virus corona atau COVID-19. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa dan siapa sih virus corona ini? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau bisa disingkat SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Lalu, kenapa ya namanya harus COVID-19? Menurut Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, penamaan COVID-19 merupakan sebuah akronim yang terdiri dari CO, singkatan dari Corona, V untuk virus, dan D untuk penyakit. Sementara 19 untuk tahun 2019 yang merupakan awal munculnya wabah di Wuhan, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Apabila kalian sering googling atau melihat dan mendengar berita di ponsel kalian, pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kalimat pandemi corona. Tapi, apa sih pandemi itu? Apa ya bedanya dengan epidemi, endemi, dan wabah? Jadi teman-teman, pandemi itu penyakit tingkat dunia. Epidemi itu penyakit tingkat antar negara. Endemi itu penyakit tingkat daerah, dan wabah adalah penyakit tingkat daerah sampai negara. Makanya dalam pemberitaan biasanya mencantumkan kalimat pandemi corona karena corona ini sudah menyebar dan menjadi masalah kesehatan dunia pada saat ini. Untuk mengenal virus corona lebih jauh lagi, kita harus mengetahui apa saja yang menyusun dan apa saja bagian-bagian dari virus ini. Virus corona disusun oleh selubung protein, duri-duri protein, dan yang ada di dalamnya adalah RNA. Nah, setelah kalian mengetahui apa saja yang menyusun virus corona, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana sih cara virus ini menyerang tubuh kita. Penasaran kan? Mari saya jelaskan. Saat virus menyebar melalui tetesan air liur seperti batuk atau bersin, virus akan masuk ke jalur pernafasan di bagian belakang tenggorokan. Duri-duri protein akan menempel di membran sel. Kemudian, virus akan mereplikasi dengan sangat cepat dan membajak RNA sel untuk mereplikasi RNA-nya sendiri. Oleh karena itu, sel akan berkembang bukan untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Ketika virus berkembang dan menginfeksi saluran pernafasan atas, virus akan menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Di waktu yang bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virusnya dan meredakan penyebaran virus. Namun, sel ini tidak selalu tepat sasaran. Apabila sistem imun tidak bisa meredakan penyebaran virus, maka interferon ini sendiri akan berisiko untuk merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas pada sistem pernafasan atas, proses ini akan merusak jaringan paru-paru dan membuat jaringannya membengkak. Akibatnya, paru-paru tidak bisa memasok oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh tidak dapat keluar. Pembengkakan jaringan paru-paru dan kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan ini berisi cairan, nanah, dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia atau radang paru-paru. Nah, ada lagi yang tidak kalah lebih penting dari semua informasi tadi. Ya, gejala-gejala infeksi virus corona. Jadi, setelah kalian menonton video ini, kalian sudah mengetahui apa saja gejala-gejala dari infeksi virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menginfeksi kita dan bisa menandakan bahwa kita terkena virus corona, yaitu 1. Demam, 2. Batuk, dan 3. Sesak nafas. Salah satu gejala dari virus corona adalah batuk. Seperti hal lainnya, batuk dan bersin juga memiliki etika. Banyak orang yang salah langkah
ketika mengalami batuk dan bersin, seperti tidak menutup mulut saat batuk dan bersin di tempat umum, tidak mencuci tangan setelah menggunakan tangan untuk menutup mulut atau hidung saat bersin, membuang ludah atau batuk di sembarang tempat, membuang atau meletakkan tisu yang sudah digunakan di sembarang tempat, dan yang terakhir, yang paling penting, tidak menggunakan masker saat flu dan batuk. Wah, banyak juga ya kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan saat batuk dan bersin. Tapi tenang saja, karena kali ini saya akan memberitahukan tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Yang pertama, kalian bisa mengambil tisu atau kain bersih yang ada di sekitar kalian untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin. Yang kedua, jika kalian tidak menemukan tisu atau kain bersih di sekitar kalian bisa menggunakan sikut untuk menutup mulut atau hidung saat batuk. Yang ketiga, usahakan kalian pergi ke bagian pojok atau bagian yang tidak terlalu ramai orang. Setelah kalian melakukan cara-cara tadi, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun agar virus corona tidak bisa menginfeksi tubuh kita. Tapi penularan virus ini juga bisa melalui berbagai cara loh, seperti tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan setelah memegang benda-benda yang sudah terkena air liur dari batuk dan bersin penderita COVID-19, dan yang paling penting adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 seperti bersentuhan atau berjabat tangan. Nah teman-teman, setelah mendengar penjelasan tadi, kita jadi mengetahui bahwa virus corona ini tidak bisa dihentikan sama sekali. Untuk itu, pemerintah selalu menghimbau kita untuk tetap di rumah demi memutus rantai penyebaran virus ini. Karena bukan hanya saya saja, tapi kita semua menginginkan agar virus ini cepat berlalu secepat mungkin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng nanti maksudnya lah. Hai teman, saya sudah menjelaskan terus. Jangan kata jeng. Hai teman-teman, nih. Pada video sebelumnya, iya. Dari COVID-nya mau, organisasi dekor. Menurut direksi tapi sahabat COVID sementara 19